Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak, semoga sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Taufik mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum fungsi trigonometri, ini kita mulai dari masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Biasanya berupa soal cerita yang berkaitan dengan maksimum dan minimum. Kemudian penyelesaiannya adalah langkah pertama, buatlah model matematika, yaitu dengan merubah soal cerita menjadi model matematika, bisa berupa Y sama dengan Fx atau Y sama dengan F theta, F alpha, F beta, dan lain sebagainya. Kemudian rumuskan tujuan dari masalahnya. Bisa tujuannya adalah memaksimumkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu. Kemudian setelah model matematikanya terbentuk, langkah yang kedua setelah langkah pertama yaitu menentukan turunan pertama dan turunan kedua kalau mudah. Kalau susah ya cukup turunan pertama saja. Langkah 3 yaitu menentukan syarat stasioner, yaitu syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Langkah yang keempat yaitu menentukan maksimum dan minimum dengan menguji. Bisa dengan turunan pertama, bisa dengan turunan yang kedua. Langkah yang kelima adalah dengan menentukan nilai stasioner yang diperoleh dari langkah yang keempat, di mana maksimumnya atau di mana minimumnya, tergantung pertanyaan dari tujuan masalah. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-6, yaitu menentukan kesimpulan setelah diperoleh dari langkah yang kelima ini. Kesimpulannya apa? Kemudian kita tafsirkan kesimpulan sesuai dengan masalah soal cerita yang berkaitan dengan maksimum atau minimum fungsi trigonometri tersebut. Kita ambil contoh. Sebuah saluran air dengan lintasan air dibuat menyerupai huruf F, huruf V seperti ini. Jadi lintasan air ini, saluran air dibuat menyerupai huruf V seperti ini. Ini airnya, ya. Ini tanah, ya. Seperti gambar ini. Panjang sisi huruf V masing-masing 2 meter. Ini 2 meter, ini 2 meter. Ya, di sisi ini 2 meter. Dan kedua sisi huruf V membentuk sudut beta. Ini dan ini membentuk sudut beta. Jadi belum diketahui. Tentukan luas penampang maksimum dari huruf V ini, ya. Tentukan luas penampang maksimum dari saluran air ini, penampang saluran air ini. Nah, ini pilihannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat. Langkah yang pertama kita buat model matematikanya. Dari penampang saluran air yang berbentuk huruf V ini dengan data-data ini, kita buat yang mendekati arah sini adalah segitiga. Ya, segitiga. Kita buat segitiga. Segitiganya segitiga ABC. Kita pindah di sini. Ini A, ini B, ini C. Sudut di sini beta. Ini sudut yang mengapit ini beta. Panjang AB2, panjang BC2 sesuai data yang di sini. Ya, di sini kan belum ada ABC. Sekarang sudah jadi segitiga ABC. Dengan AB-nya 2, dengan BC-nya 2, dan sudut apitnya, sudut ABC adalah beta. Nah, luas segitiga ABC ini, luas segitiga ABC, ketika SD kita sudah tahu luasnya kalau ada alas, ada tinggi, ya setengah alas kali tinggi. Kemudian ketika sudah di SMA, di kelas 10 dulu, ini adalah luasnya adalah setengah AB kali BC dikali sin sudut apitnya, sudut ABC, ya. Jadi setengah BA dikali BC dikali sin sudut ABC, di mana panjang BA adalah 2, panjang BC adalah 2, dan sudut ABC adalah beta. Jadinya luas segitiga B sama dengan setengah kali 2 kali 2 kali sin beta. Kalau kita hitung ini dan ini habis, tinggal 2 sin beta. Jadi luas ABC sama dengan 2 sin beta. Jadi kita sudah membuat model matematika dari soal cerita ini. Jadi luas ABC sama dengan 2 sin beta. Nah, ini kita buat fungsinya.
menjadi model matematika fungsinya kita tambah dengan huruf F. Menjadi F beta karena ini pakai lambang beta. Jadi F beta sama dengan 2 sin beta. Dengan tujuan apa? Yaitu penampang maksimum. Berarti luas segitiga maksimum karena penampangnya berbentuk segitiga. Jadi tujuannya adalah F beta sama dengan 2 sin beta ini luas yang maksimum. Nah, dari model matematika F beta sama dengan 2 sin beta ini kita turunkan. Ya, dari F beta sama dengan 2 sin beta kita turunkan. Turunan pertamanya berarti 2 sin beta, turunannya adalah 2 cos beta. Kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. F double aksen beta sama dengan min 2 sin beta karena cos turunannya kan min sin ya. Jadi min 2 sin beta. Langkah yang ketiga adalah syarat stasioner yaitu F aksen sama dengan 0. Pada kasus ini berarti F aksen beta sama dengan 0. Yang ini ya. F aksen beta sama dengan ini 2 cos beta. Nah, 2 cos beta sama dengan 0. 2-nya pindah ke kanan karena 2 kali cos beta menjadi cos beta sama dengan 0 per 2. 0 per 2 itu berapa? 0. Menjadi cos betanya sama dengan 0. Nah, cos berapa yang sama dengan 0? Kita lihat tabelnya. Kita cari yang cos. Yang cos berapa yang sama dengan 0? Oh, ini 90 derajat sama dengan 0. Ini baru sampai 180. Kita cari lagi yang berikutnya ini 180. Oh ya, ternyata ini 270. Tadi 90 derajat, ini 270 derajat. Ini 0 juga. Ya, kita ketemu cos 90 derajat tadi sudah, dan ini cos 270 derajat sama dengan 0 ya. Jadi kita catat cos 90 derajat sama dengan 0 dan cos 270 derajat sama dengan 0. Sehingga kita peroleh cos beta sama dengan cos 90 derajat sama dengan cos 270 derajat. Ini sama dengan 0 semua. Sehingga kita peroleh betanya berarti sama dengan 90 derajat atau betanya sama dengan 270 derajat. Ini kita peroleh dari syarat stasioner. Nah, dari beta 90 derajat dan beta 270 derajat yang kita peroleh dari syarat stasioner ini, kita lakukan uji maksimum atau minimum dengan turunan kedua. Nah, kalau maksimum, nanti kalau pakai turunan kedua F double aksen itu kurang dari 0, itu maksimum bertanda negatif. Kalau minimum F double aksennya adalah lebih dari 0, nanti bertanda positif. Nah, pada soal ini tadi yang dicari adalah luas segitiga maksimum, berarti tujuannya adalah maksimum. Nanti kita pakai yang ini, F double aksen kurang dari 0 atau negatif. Jadi nanti kalau ketemu yang positif tidak kita pakai. Kita cek ya. Untuk beta 90 derajat dan 270 derajat kita substitusi ke F double aksen beta sama dengan min 2 sin beta. Oke, kita cek untuk beta sama dengan 270 derajat. Menjadi F double aksen beta sama dengan min 2 sin beta nih. Betanya diganti 270 derajat, min 2 sin 270 derajat. Di tabel tadi ketemunya adalah min 1. Ya, nanti tabelnya dicatat ya. Ketemunya adalah min 1, min 2 kali min 1. Berarti sama dengan 2. Ini bertanda positif. Minimum padahal mintanya maksimum, berarti karena 2 bertanda positif dan F double aksennya lebih dari 0 sehingga minimum, sementara yang diminta maksimum, maka tidak dipilih. Kita lihat untuk beta sama dengan 90 derajat. Menjadi F double aksen beta sama dengan min 2 sin 90 derajat. Sin 90 derajat tadi di tabel 1 menjadi min 2 kali 1 sama dengan min 2, ini bertanda min. Min 2 bertanda negatif ini atau min. Menjadi F double aksen kurang dari 0. Berarti maksimum nih sesuai dengan aturan ini kurang dari 0. Sehingga ini yang dipilih. Yang dipilih adalah bukan min 2-nya tetapi adalah beta sama dengan 90 derajat. Ya, kita pilih beta sama dengan 90 derajat untuk ke langkah kelima ya. Jadi langkah keempat tadi beta yang 90 derajat, kita ke langkah kelima yaitu menentukan nilai stasioner dari uji maksimum di langkah 4 tadi.
Jangan lupa substitusinya adalah ke F beta, bukan F aksen atau F double aksen, tapi ke F beta. Tadi F betanya sama dengan 2 sin beta. Ya, di langkah 1 F betanya sama dengan 2 sin beta. Nah, dari beta langkah 4 sama dengan 90 derajat tadi, masukkan ke sini. Jadi, F beta yang 2 sin beta menjadi 2 sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini berarti adalah nilai maksimumnya. Atau tadi berarti kan di langkah 1 model matematikanya adalah luas segitiga ABC. Sama dengan F beta sama dengan 2 sin beta dengan tujuan maksimum. Nah, setelah di langkah yang kelima, ini kita peroleh F 90 derajatnya sama dengan 2 sin 90 derajat sama dengan 2 maksimum. Berarti maksimumnya, luas maksimumnya adalah 2. Nah, kita simpulkan sesuai soal. Tadi soalnya adalah tentukan luas penampang yang maksimum. Nah, ini luas penampang yang maksimum. Ternyata berbentuk segitiga, berarti luas maksimumnya adalah 2. Jadi, agar luas penampang saluran air yang berbentuk segitiga ini maksimum, maka luasnya adalah 2 meter persegi. Ya, berarti kita pilih yang A. Ini ada kesalahan cetak ya. Harusnya adalah 2 meter persegi. Ya, ini maaf ada kesalahan cetak. Harusnya 2 meter persegi. Nanti kita perbaiki di PDF-nya. Ya, 2 meter persegi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.